Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Walu. Hari ini saya masih di hotel dan ini saya tinggal berdua saja sama anakku. Anakku ada di sana, tuh lagi main. Tuh, Sah, dalam. Ini soalnya tadi pagi kan suami aku udah berangkat duluan dan aku terbangnya besok malam. Jadi aku 1 hari 1 malam masih tinggal di hotel. Sedang suami aku sudah sampai di ini perjalanan. Dia perjalanan dari Filipina ke New York. Kenapa kok enggak sama pesawatnya saat kita pulang ke Brazil? Karena dulu sewaktu dia mau pulang ke Indonesia itu dari Brazil, dia ini ketinggalan pesawat. Telat check-innya. Dulunya kita sama. Walaupun saya datang duluan dan dia datangnya belakangan, tapi kembalinya itu harusnya kita ini sama-sama mengambil jalur dari Emirat Arab. Kita akan transit di Dubai. Tapi karena suami aku ini telat check-innya waktu itu, jadi dia ini hangus tiketnya itu. Dan seharusnya memang harus hangusnya itu berangkatnya saja kan, maksudnya pulangnya seharusnya masih ada. Tapi company dari Emirat Arab ini menghanguskan pulang dan pergi tiketnya dia. Jadi di bulan kemarin itu suami aku datang ke sini dengan tiket baru, jadi dadakan, dan belinya tiket ini saya beliinnya itu pisah. Karena saya pikir pertamanya sebelum kita lapor ke Emirat Arab, saya pikir waktu dia check-innya terlambat itu pesawatnya tiketnya yang kembalinya untuk ke Brazil itu masih ada begitu, masih aman. Ternyata setelah saya beli tiket baru untuk dari Brazil ke Indonesia, Emirat Arab ini mengirimkan email ke suami saya bahwa kalau check-innya dia terlambat atau no show, maka tiket untuk pulangnya pun hangus. Dan tiket untuk pulang dan pergi terpisah itu sangat mahal dari sini. Jadi waktu itu semua rencana kita ini buyar semua, gara-gara ya itu tadi, dia telah check-in. Tapi karena mungkin ya enggak tahu, sekarang sih masih diproses hingga bulan November nanti. Itu ada keputusan dari pengadilan, karena kalau di Brazil itu ada undang-undang, kalau tiket pesawat itu yang berangkatnya itu hangus, paling tidak yang pulangnya itu, yang kembalinya itu nggak boleh dihanguskan begitu. Dan Emirat Arab ini menghanguskan pulang perginya semuanya. Jadi tiket pulang perginya dia pertama kali itu untuk datang ke Indonesia itu sudah hangus, nggak bisa diapa-apakan lagi. Maka pengacaranya dia itu harus memasukkan file komplain ke pengadilan. Dan ini akan diproses, sekarang sudah diproses, tinggal menunggu keputusan pada bulan November. Dan satunya lagi, aku belikan dia tiket pesawat dulunya dari Brazil, dia ke Indonesia itu harus transit di Amerika, ke Jepang, ke Tokyo. Dari Brazil ke Amerika, ke Jepang, ke Jakarta, baru ke Surabaya. Itu saya belikan tiket pulangnya pulang Indonesianya. Sekarang pulangnya ke Brazil lagi kita beli terpisah. Dan hari ini tadi pagi suami aku tuh berangkat duluan dari Surabaya ke Jakarta, ke Filipina, ke New York, ke Kolombia, ke Sao Paulo, baru dia ke Rio. Dan bulan depan karena dia harus kerja di sana, jadi itu perjalanan yang sangat panjang sekali bagi dia. Dan bukan hanya itu, biayanya pun malah tambah mahal daripada kita pulang beli tiketnya itu kayak pulang pergi gitu loh, satu paket pulang pergi gitu. Kalau dipisah-pisah begitu bener-bener kita
sangat membuang uang, benar-benar membuang uang. Dan masalah tiket yang hangus itu katanya pengacaranya pada bulan November nanti pengadilan di Brazil itu sudah mengirimkan seharusnya apa sih tindakan mereka begitu. Kalau mereka tidak setuju dengan pengajuan itu, maka mereka akan membayar denda. Dendanya yaitu mengembalikan tiket penuh, bukan mengembalikan tiket tapi mengembalikan uang penuh plus dendanya begitu. Dan keputusan dari pengadilan itu akan terjadi pada bulan November. Ya mudah-mudahan apa yang telah hilang itu akan kembali, paling tidak ya tiketnya itu dikembalikan, pembelian tiket itu dikembalikan, seperti itu. Dan hari ini saya masih tinggal di sini sama anakku aja. Ini aku baru turun dari supermarket. Saya beli buah. Ini saya beli buah buah pisang, dan aku beli buah sawo. Ini buah sawo aku beli tadi karena sama ada apel sama jeruk. Soalnya aku mikirnya itu Elisa ini susah banget makannya, masih nggak nyaman untuk makan makanan. Dan aku pikir kalau aku bawakan buah-buahan, mungkin dia akan makan nanti kalau dia lapar. Soalnya perjalanan kita juga panjang sekali. Saya pulang ke Brazil ini 39 jam, saya transit di Dubai. Jadi besok malam saya dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Dubai, Dubai Sao Paulo, dan Sao Paulo kita ke Brasilia. Jadi perjalanan panjang sekali untuk sampai ke negara Brazil ya. Jadi aku mengkhawatirkan Elisa kalau nggak mau makan. Terkadang dia dulu itu waktu pulangnya ke sini di pesawat dia nggak mau makan makanan dari pesawat. Soalnya itu makanannya kan kayak dari Dubai itu kayak kare gitu. Terus yang dari Sao Paulo ke Dubai itu juga pokoknya makanan yang baunya itu menyengat begitu ya. Dan Elisa tuh nggak bisa makan. Nah, sebenarnya ada porsi untuk anak-anak. Cuman porsi untuk anak-anak itu pun standarnya juga seperti itu, dan Elisa juga nggak mau makan. Jadi aku persiapkan buah-buahan karena Elisa suka makan apel, suka makan jeruk, suka makan pisang, dan aku bawakan apa yang dia suka biar dia nggak terlalu lapar. Begitu juga dengan snacknya. Ya kalau di dalam airport kalian tahu kan tuh kalau makanan-makanan ringan apalagi tuh biayanya juga harganya masih mahal. Dan aku belikan apa yang dia suka tadi. Kita baru saja turun. Terus aku mau cerita sedikit nih tentang Indonesia. Bagaimana sekarang Indonesia? Indonesia ini mengalami kemajuan yang sangat bagus sekali. Cuman ada satu yang menurut saya orang Indonesia ini sulit untuk beradaptasi dengan sistem modern atau teknologi. Misalnya alat pembayaran NFC atau contactless atau tap-tap, apalah kalian mau bilang apa ya, pokoknya itu. Di Jakarta, di airport Jakarta itu kita sudah bisa menggunakan NFC. Kenapa? Karena waktu saya pulang itu saya hanya membawa saya menukarkan uang itu dolar sedikit saja. Kenapa? Karena saya pikir saya sudah melihat di internet itu banyak berita bahwa Indonesia juga sudah menggunakan NFC atau contactless atau virtual card. Jadi kita nggak perlu ada ATM, nggak perlu ada kartu debit kredit yang fisik ya. Jadi semuanya tuh saya sudah ada di HP. Nah, saya pikir itu di sini berlaku di semua tempat begitu. Pikiran saya seperti itu.
Ternyata di Jakarta itu bisa di airport saya beli makanan, saya beli snack itu pakai contactless atau NFC credit card bisa. Tapi setelah sampai di Surabaya itu nggak bisa, nggak ada yang menerima itu dengan alasan yang nggak belum belum pernah lah, yang apa namanya, yang takut lah, yang inilah yang itu, pokoknya masih banyak sekali alasannya. Terus maju ke Tulung Agung itu hanya satu, bahkan supermarket di shopping mall di Tulung Agung itu saya berusaha menggunakan kartu saya yang saya dari Brazil, itu nggak ada yang mau nerima kecuali satu di KFC ya. KFC itu saya beli makanan itu iseng-iseng saja, saya beli makanan untuk anakku sama es krim. Terus aku bilang begini, Mbak bisa bayar pakai contactless nggak? Oh bisa Kak, dicoba aja dulu, belum pernah sih, cuman pengen aja nyoba gitu. Mbaknya itu gitu. Terus tapi aku belum tahu Mbak, sebentar ya, tak panggilkan itu manajernya. Jadi manajernya itu dipanggil, terus dia ini itu disuruh nyoba. Sebenarnya katanya dia belum pernah mencoba contactless NFC itu, yang mungkin yang pakai kartu lokal mungkin sudah pernah, tapi kartu internasional atau Mastercard yang internasional dia belum pernah begitu. Terus dia bilang gini, coba aja deh Mbak, gimana ya caranya? Terus manajernya itu datang dan ngasih tahu, oh ini gini loh, kalau contactless tuh begini begitu. Dan aku tempelin aja itu kartu aku, HP aku ke mesinnya itu, dan itu langsung bisa. Terus saya bilang, Mbak ada rahasianya nggak sih Mbak? Nggak ada. Terus struknya yang keluar itu dari mesinnya itu dari bank BNI, ya dari bank BNI. Jadi kartu kredit internasional atau Mastercard itu digunakan dimanapun orang. Saya gunakan di Dubai juga bisa, saya gunakan di Jakarta bisa, masa di tempat lain nggak bisa? Mungkin apa orangnya yang nggak mau mencoba, atau apa sih rahasianya, aku juga nggak tahu kenapa mereka nggak mau. Dan bahkan nih, kalau saya melihat di TikTok, saya pernah melihat, karena saya kepedean mungkin ya, kepedean untuk pulang tidak membawa tukar uang, saya tidak tukar uang, tidak membawa uang cash. Dan karena di TikTok itu banyak orang yang sudah ngupload pembayaran di Alfamart itu pakai NFC. Dan saya pun ke sana dong. Saya nyoba. Mbak mau bayar pakai NFC. Apa itu Kak NFC? Oh, itu contactless, aku bilang. Yang tap-tap itu loh, kalau orang sini kan namanya tap-tap gitu. Tap-tap gitu. Nggak ada yang bisa. Mesinnya dari A sampai Z itu dicobain dan itu nggak bisa. Kemungkinan ini mungkin Alfamart ini diprogram bahwa kartu-kartu tertentu aja yang bisa bayar di sana, atau bagaimana, saya kurang paham. Indomaret juga begitu, tidak bisa dicoba di beberapa mesinnya, mereka juga nggak sukses, nggak bisa. Ada juga yang mereka takut. Mereka mengatakan begini, Kak, takut nanti kalau nggak muncul di komputer kita, di pembayaran di komputer, nanti kita yang harus kalau mereka mungkin ya habis selesai ngasir gitu kan, harus dikasih tuh daftar pembelian atau daftar uang masuknya berapa begitu. Kalau mungkin pembayarannya itu nggak masuk ke situ, kemungkinan kan mereka harus nomboi gitu loh, maksudnya apa tuh namanya, nomboi gitu, karena di situ nggak ada, takutnya mereka tuh begitu. Tapi yang aku sayangkan ini adalah teknologi yang sangat bagus sekali. Dengan kartu kredit atau dengan NFC itu, dengan uang digital itu lebih memudahkan kita membayar sebenarnya loh ya, sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini nggak perlu uang recehan yang, kalian masih tahu nggak sih? Aku paling benci sekali kalau belanja terus dikasih uang receh atau dikasih permen, itu aku paling benci sekali gitu loh. Aku nggak suka itu. Itu juga kurang praktis menurut saya. Jadi pembayaran dengan alat digital itu kita nggak perlu, kalau uangnya walaupun sesen 2 sen pun itu nggak ada masalah begitu loh, maksudnya nggak harus ada uang kembalian yang recehan yang begitu.
Itu menurut, dan aku sekarang tuh bingung dengan pembayaran di sini, karena di sini kan semua mahal. Dan penghitungan uangnya itu yang biasanya aku nggak pernah menghitung uang yang nolnya berapa, di sini aku malah bingung gitu. 2.000 aku pikir 20.000, 20.000 aku pikir 2.000 begitu. Jadi aku masih bingung dengan dengan apa namanya, menghitung uang itu. Itu aku paling nggak suka juga itu. Dan tapi aku suka lagi sekarang di Surabaya nih, saya makan dan beli sesuatu itu saya pakai aplikasi Grab. Mau kemana kemarin juga gitu, aku ke pasar, mau ke supermarket kemarin itu juga pakai Grab, dan itu cepat, praktis, apa namanya, biayanya pun lebih murah daripada taksi. Seperti contoh nih, kemarin aku bilang sama apa namanya, lobby di hotel ini, saya tanya ada transfer ke bandara nggak, dan mereka bilang ada transfer, tapi ketentuan jamnya itu mereka, dan mereka juga bekerja sama dengan taksi Bluebird atau Silver, kayaknya Silver atau Bluebird gitu. Untuk biaya dari hotel ini, saya di Kertajaya, dekatnya Galaxy Mall di Oakwood Hotel, itu ke bandara Terminal 1 besok. Itu saya tanya berapa biaya untuk yang harus dikeluarkan untuk pergi dari hotel ini ke bandara. Itu mereka bilang 600.000 rupiah. Terus saya lihat dong di Grab. Di Grab itu dari hotel sini sampai bandara itu biayanya 63.000 rupiah. Plus kalau melewati jalan tol itu sopirnya minta tambahan 18.000. Itu sudah sampai di bandara. Dan jangka waktunya dari hotel sini ke bandara itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Itu kalau lancar ya, kalau lancar. Jadi cepat sekali. Seperti tadi pagi, suami saya itu berangkatnya dari keluar dari hotel jam 4 kurang seperempat, jam 4:05 itu sudah sampai di bandara 1, di terminal 1. Itu cuman 20 menit. Dan itu hanya memakan biaya itu tadi 80 berapa? 82, 81, 18 sama 81 ya, itu 81. Jadi bukannya apa ya, kita juga akan mencari aman, juga akan mencari kemurahan. Kalau ada murah dan aman, kenapa harus ribet dan mahal, begitu maksud aku. Jadi aku nggak mau mengambil taksi. Apalagi yang di sini yang banyak sekali unek-unek. Bener satu lagi unek-unekku ya di Indonesia. Ampun. Kenapa? Kemarin kita diantarkan, saya mau belanja sesuatu dan diantarkan oleh keponakan. Jadi kita bawa mobil keluar untuk belanja, dan dari toko satu ke toko lainnya itu kan kita harus parkirin mobil. Setiap kali kita parkir, ini tukang parkirnya ini minta uang 5.000 rupiah per parkir. Dikasih 3.000 pun dia nggak mau. Dia harus minta 5.000 rupiah. Saya bilang, satu kali saya masuk ke dalam toko, mundur 5.000 rupiah. Balik lagi ke satu toko, 5.000 lagi. Ampun deh. Kalau kita masuk ke 10 toko, walaupun itu kalian di daerah situ, kita kan nggak mungkin akan jalan kaki begitu loh. Tapi kenapa ini setiap toko ini ada satu security, bukan security deh, itu orang, pokoknya orang biasa, nggak pakai seragam, nggak pakai apa kok, pokoknya orang biasa. Itu yang membuat saya sangat tidak nyaman ya, saya tidak suka itu. Satu lagi, ini paling aku nggak suka ini. Kalian tahu, aku belanja mau di toko mau di pasar,
Aku nggak tahu, aku orangnya nggak bisa nawar. Kalau aku disuruh nawar, nanti aku akan kelanyok atau mungkin terlalu jauh dari harga realitasnya, karena aku nggak bisa nawar orangnya. Aku tuh orangnya nggak, gimana ya, maksud aku, kasihlah aku harga yang pas gitu loh, nggak usah aku nawar gitu. Kalian tahu beli sandal swallow, jepit swallow, kalian tahu jepit swallow itu harganya berapa yang aku beli? Aku beli harganya 17.000. Ya aku pikir oke lah, normal lah 17.000. Sedang kakak aku yang beli harganya 11.000. Kalian tahu? Itu yang aku nggak suka, kalian tahu. Begitu juga dengan beli kentang di pasar. Aku beli harganya 20.000 per kilo. Ibuku yang beli harganya 16.000 per kilo. Itu aku bukan boleh, oke lah. Kita emang nggak boleh komplain kan? Karena apa? Karena mereka penjual punya hak untuk menaikkan harga karena mereka memang punya untung. Tapi itu jangan gitu itu tibanya kayak jatuhnya kayak nyekem orang gitu loh. Jangan juga terlalu apa namanya, kayak membuat target gitu, membuat kayak orang-orang tertentu gitu digituin gitu. Aku paling nggak suka gitu. Apalagi yang aku beli kemahal, udang. Ya, udang. Aku beli udang 1 kilo sama, besarnya sama, gedenya sama. Aku beli 1 kilo 90.000. Sedang kakakku yang beli sekilonya 60.000. 60.000. Oh, sampai kalau aku belanja, kalau aku jalan sama kakakku bilang kamu minggir aja deh. Oh minggir aja, kamu tuh jadi sasaran empuk para penjual gitu. Kalau aku jalan sama kakakku, apalagi ada suamiku nih, kalau ada apalagi dengan suamiku, pernah nih ya di hotel di hotel di Tunjungan itu, di depannya hotel situ tuh ada orang yang jualan rokok. Dan aku bilang sama suamiku, kamu mundur deh ke situ aja, nanti aku yang beliin rokok buat kamu. Suami aku tuh nggak paham kode aku tuh, kayak apa sih maksud kamu, kok kamu membuat aku kayak untuk menjauh, kenapa gitu, ada apa gitu. Nah dia ini datang tik 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 tik. Aku tanyakan sama orangnya, Bu, beli rokok LE yang purple itu loh, yang biasanya kan kalau aku beli di Indomaret itu mungkinan harganya 33 tuh, 32, 33-an gitu. Dan ibunya tuh bilang 45 dek. 45 bu, aku bilang iya, yang LE purple ya, LE yang purple itu yang biasanya 32, 33 itu di Indomaret. Bu, aku beli itu di Indomaret itu biasanya paling mahal paling 33, 34 itu, belum pernah Bu 32, 33 aku belinya. Kok ibu ngasih aku 45 Bu, nggak kebanyakan tak. Dek kalau mau beli ya beli, kalau enggak ya enggak. Kalian tahu? Enggak, kemungkinan karena ada suami aku di belakang itu. Oh ada bule ini, oh bule ada punya uang dia. Oh my god, itu yang aku paling gak suka teman-teman, paling gak suka aku kayak gitu. Beneran aku gak suka gitu. Itu kayak apa nih? Kita dibodohin atau bagaimana? Kayak kita nggak tahu aja harga gitu loh. Itu yang paling aku nggak suka. Kalian tahu nggak sih? Itu membuat aku tuh paling kesel kalau suruh belanja. Begitu juga dengan beli apa namanya, beli buah, beli apa, aduh aku paling nggak bisa deh, aku paling nggak bisa itu. Janganlah kalian begitu, kalau mau cari untung ya cari untung, maksudnya itu jangan, itu tibanya kayak kita ini bodoh banget gitu loh, kita kayak nggak tahu harga gitu loh. Jangan, paling nggak suka itu, aku paling nggak suka itu. Apalagi ya yang aku beli terlalu kemahalan itu, pokoknya ada banyak sekali. Aku bahkan tiap aku jalan sama kakakku tuh bilang kamu minggir aja biar aku aja yang beli gitu. Kalian tahu? Oh my god, itu yang aku paling nggak suka di sini. Makanya aku selalu belanja itu kalau bahkan nih sampai saat ini pun aku masuk ke sebuah toko begitu, kalau di baju itu nggak ada bandrolnya harga, aku nggak mau ngambil. Kenapa? Karena aku nggak bisa menawar pertama, dan kalau aku mentawar mereka akan ngasih aku harga selangit. Aku nggak tahu kenapa itu. Makanya
beli apapun kalau ada bandrolnya di situ, tertera ada harganya di situ, baru aku beli. Kalau nggak ada bandrolnya aku nggak mau beli, nggak mau aku, dan kapok aku udah nggak mau. Aku beli di pasar, aku tadi ke pasar Pucang ya, ke pasar Pucang untuk ngambil, untuk nyari buah sama nyari apa namanya, nyari mukena. Itu juga begitu, saya bilang, Bu, kasih harga pas saja, Bu, soalnya aku ini orangnya nggak bisa nawar. Aku bilang, aku sudah berkali-kali, Bu, dibohongin sama orang, kayaknya aku nggak pernah tahu harga. Aku tahu harga, Bu, cuman aku ini orangnya nggak bisa nawar, aku bilang gitu. Terus ibunya gitu, udah ini, itu aku beli mukena tadi ya. Aku bilang terus terang sama ibunya, karena dari beberapa toko itu ngasih harga yang 250. Sebenarnya harganya bukan segitu, aku tahu. Harga di internet, di apa namanya, reference, aku cari reference dulu kalau mau beli apa itu. Aku cari reference dulu harganya berapa. Kurang kisarnya lah, kalau kisarnya 50.000 itu masih normal. Kalau kisarnya sampai 150.000 sampai 200.000 itu nggak normal. Aku tahu itu nggak normal. Dan aku kalau mau nawar sampai kalau jatuh harga juga aku kasihan gitu. Aku nggak bisa nawar seperti itu. Aku bilang terus terang sama ibunya, Bu, aku beneran nggak bisa nawar loh, Bu, kasih harga pas aja. Iya deh, sama ibunya tuh dikasih harga pas. Nih, dibukain apa catatannya buku, orang-orang yang beli tuh dicatat di bukunya dia. Tuh, sama nih orang yang beli juga harganya segitu ya. Nih, sama, aku nggak ngasih harga lebih, nggak ngasih harga kurang. Ini semuanya seperti itu. Baru aku percaya dan aku beli. Teman-teman, aku tuh sebenarnya gimana ya, aku tuh nggak mau ribet sebenarnya, teman-teman. Dan di itu juga kemarin, di mana tuh, di Sarangan beli daster ini di Sarangan juga gitu. Di satu toko dikasih harga apa namanya, 75, 85 atau 75 gitu satunya. Terus saya bilang, Bu, boleh nawar? Saya bilang, boleh, nawar boleh gitu. Saya tanya, Bu, saya beli 300 ya. Tuh. Dek, kamu ini nawar atau apa gitu? Oh, tuh, berarti kan kerendahan, aku nggak tahu harganya berapa. Bu, kasih harga pas aja. Ya udah, satunya 70. Satunya 70 berarti kalau tiga 210 ya. Aku mau beli 3. 210 kalau 3. Boleh nawar lagi, Bu. Sudah dikasih harga masih nama nawar lagi, tadi katanya minta. Aku tuh udah nggak enak lagi begitu, udah nggak enak. Ya udah, Bu, nggak mah, ya nggak, udah, Bu, nggak usah, aku bilang. Terus aku jalan dong ke toko lainnya, dan di sana itu ada Mbak yang berkerudung. Saya bilang begini, Mbak, tolong kasih aku harga pas deh, Mbak, aku nggak tahu kalau di internet, kalau di Lazada atau di Shopee itu harganya ini 40 atau 45-an begitu kalau di sana daster ini, karena saya ini cari referensi di sana gitu loh, harganya tuh berapa. Kalau kisaran 10-20 ribu tuh nggak masalah, tapi kalau udah lebih dari itu, saya pikir itu nggak normal gitu. Terus saya bilang dong sama mbaknya juga gitu, Mbak, tolong ngasih aku harga pas, Mbak, nggak apa-apa, Mbak mau ngasih harga berapa, pokoknya harga pas hanya yang biasa Mbak jual ke orang lain itu kasihkan ke aku aja, Mbak, aku bilang, kasih harga yang sama aku. Terus mbaknya itu juga gitu sama aku, sampai nunjukin bukunya, ini loh, Mbak, ini yang mana yang Mbak mau pilih, ini saya juga jual ke orang hari ini, tadi pagi tadi, kalau pagi siang tadi harganya lebih mahal 5.000, lebih mahal 5.000. Kalau hari ini, kalau lebih sore karena sudah mau tutup, Mbak, jadi tak kasih harga ini. Yang di sebelah tadi 75.000 atau 85.000 itu satunya, dan dia turun jadi 70. Di toko mbaknya itu yang ini saya juga sama, saya belinya ini 55.000. Itulah. Jadi aku tuh kayak mau apa ya, mau belanja itu jadi males, kayak gimana begitu, aku kayak dibodohin atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Tadi aku merasa tuh nggak nyaman untuk belanja, itu paling aku nggak suka. Seperti ke tempat wisata atau apa gitu, kalau tidak ada bandrol di situ harganya berapa, wahananya apa, aku tuh nggak akan naik atau nggak akan menggunakan fasilitas itu. Aku nggak bisa, orangnya nggak bisa nawar. Seperti di Sarangan kemarin, di Sarangan itu untuk naik apa, perahu muterin lah,
telaganya itu, di situ sudah terpampang harga, baru aku masuk. Kalau nggak ada harga, misalkan tawar menawar, kalau aku lebih baik nggak masuk, beneran. Aku nggak bisa, aku nggak mau kayak gitu, nggak mau ribut maksudnya itu. Soalnya kalau aku nanti suruh nawar begini ke apa namanya, kemurahan atau bagaimana, kan juga nggak enak juga. Jadi lebih baik aku nggak mau. Sangat banyak sekali perkembangannya ya di Indonesia, dan berharap jika ada kemajuan teknologi seperti ini untuk negara kita nih, jangan kalian lakukan kecanggihan teknologi itu untuk membodohi orang, penipuan online yang bahkan itu membuat orang tuh takut gitu loh, karena banyak orang kejadian pengiriman uang, menyuruh transfer uang lah, mengiming-imingi apalah, jadi tuh jatuhnya ke penipuan online. Dan sebenarnya penipuan online pun masih bisa ditelusuri kalau mereka tahu cara menelusurinya ya. Tapi karena orang di kampung, mereka ini takut dan tidak tahu cara menelusuri kasus-kasus tersebut. Jadi mereka ini memilih kayak menjauh dari teknologi itu gitu. Aku nggak mau nyentuh itu deh gitu kayaknya. Kayaknya orang-orang itu kayak takut gitu. Karena banyak kejadian-kejadian yang penipuan-penipuan itu muncul duluan ke masyarakat di kampung. Maka kecanggihannya itu ditelan oleh ketakutan mereka itu gitu. Padahal uang digital, pembayaran digital itu jauh lebih aman daripada pembayaran uang cash. Tapi yang muncul di benak mereka ini adalah penipuan-penipuan yang negatif duluan gitu loh. Bukan keunggulan atau kecanggihan dari teknologi itu gitu. Jadi mereka ini masih merasa takut untuk menggunakan teknologi itu gitu. Jadi saya berharap orang-orang warga Indonesia yang bijak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, tolong jangan gunakan untuk menipu orang, untuk menyecam orang. Ini kecanggihan ini sangat membantu banyak orang sebenarnya. Jadi dituntun lah orang-orang yang belum tahu itu, jangan ditakut-takutin gitu loh. Jangan ditakut-takutin, karena kecanggihan teknologi itu sepintar-pintarnya orang menipu di online itu masih ada datanya gitu, masih ada caranya untuk menelusuri gitu loh. Masih mencari tahu bisa gitu. Misalnya saya pernah kejadian, suami saya juga pernah kejadian. Suami saya kartunya hilang dan dibuat belanja sebesar, kalau 500 reais itu seperti 1,5 juta gitu, 1,5 juta begitu. Dan suami saya ini bilang, oh kartu saya hilang, dibuat orang belanja di sini. Karena semua datanya itu ada di handphone, dan dia ini tahu di mana orang ini melakukan pembayaran itu, melakukan pengeluaran uang itu di mana begitu loh. Sama suami ditelepon pihak bank itu, dari pihak bank ini meminta bukti bahwa itu bukan dia yang melakukan. Dan suami saya pun mengatakan, oh saya ada di sini nih, saya ada di Indonesia, dan saya kehilangan kartu saya ini waktu saya di Brasil. Orangnya lupaan kalau kartunya itu sudah hilang, diambil orang atau bagaimana kita nggak tahu, pokoknya hilang, dan dia itu sudah ada di Indonesia. Terus si banknya ini, oh buktikan sama aku jika hari orang itu melakukan pembayaran kamu nggak ada di sana. Dan benar itu bukan suami saya, dan uang yang sudah digesek sama pencurinya itu sama bank itu dikembalikan lagi ke akun suami saya. Jadi itu masih bisa ditanggulangi sebenarnya, karena itu adalah tanggung jawab bank, itu safety dari bank. Bank itu punya perlindungan kepada nasabahnya. Jadi kalau ada kesalahan, konsultasikan saja ke banknya gitu loh. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah nanti bagaimana cara aku menelusuri kalau diambil kartuku atau HP ku atau apa. Orang lain tuh nggak akan bisa ngambil HP. Kalaupun HP saya ini hilang, terus orangnya bisa untuk membuka aplikasi bank itu pun menggunakan PIN, menggunakan fingerprint, menggunakan kadang pakai muka.
seperti itu kan nggak akan bisa orang itu akan mencuri akun kita gitu loh. Jadi jangan tapi suaranya orang di kampung itu sangat takutnya orang di kampung itu lebih besar daripada sebenarnya manfaat dari teknologi itu sendiri ya. Itu yang saya akan sampaikan hari ini. Karena banyak sekali sebenarnya unek-unek yang aku alami ya selama 4 bulan. Saya 4 bulan di Indonesia. 4 bulan saya di Indonesia itu banyak sekali hal yang baru saya alami, dan itu membuat saya kagum juga dengan Indonesia yang mulai ada perkembangan, dan ada rasa sedikit kecewa juga dengan oknum-oknum yang jahat ini yang menggunakan kesempatan untuk mengelabui orang-orang yang mau maju, orang-orang yang mau berkembang, kok malah dibuat gitu itu membuat saya kecewa. Itulah pembahasan atau cerita saya hari ini. Bertemu lagi dengan besok kalau saya ada, karena banyak sekali sih yang saya mau ceritakan gitu. Cuman hari ini ya segini aja yang ada di kepala saya. Kalau kepanjangan ya nanti kalian nggak mau lihat ya. Ya sudah, itu tadi cerita dari saya sewaktu saya di Indonesia. Masih banyak cerita lagi yang saya akan ceritakan ke kalian nanti. Di sini malam ya, jam 7 malam. Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.